Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Yurika Izem. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku sendiri, yaitu kurang lebih udah hampir setengah tahun aku mencoba pola hidup sehat. Sebelum memulai pola hidup sehat, kalian harus tahu kan definisi apa sih hidup sehat itu gitu. Apakah sekedar tidak sakit atau tidak pernah ke rumah sakit? Poin pertama yang harus kalian ketahui dalam memulai pola hidup sehat, yaitu pola hidup sehat itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Kita harus menyadari pentingnya kesehatan diri kita sendiri. Kita perlu juga menyadari untuk apa sih kita ada di dunia ini dan bagaimana kita sebenarnya ingin menikmati hidup kita. Apakah pola hidup sehat itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah sakit saja? Apakah orang-orang sehat itu tidak perlu melakukan pola hidup sehat? Menurut kalian gimana? Coba deh tulis komentar kalian di kolom komentar. Bahkan jika orang sakit melakukan pola hidup sehat untuk sembuh, kita yang notabene sehat, apakah kita bisa menggaransikan diri kita sendiri untuk kesehatan kita di masa yang akan datang? Enggak kan? Apakah sekarang kita sehat nih walafiat ya, kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah ke dokter, kita makan juga apa adanya juga, ya udah nggak pernah sakit gitu. Tapi apakah pola hidup yang seperti ini yang kita alami sekarang sehat, kita akan temukan sehat juga gitu di 2 tahun yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang? Kalian bisa menggaransikan itu? Saya rasa tidak ya. Maka dari itu, sebelum terlambat, mari kita ubah pola pikir kita, mari kita ubah mindset kita. Sekarang sehat, besok kita nggak tahu. Sebelum terlambat, mari kita ubah mindset kita. Kesehatan itu adalah investasi kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kehidupan kita yang akan datang. So, yuk kita sama-sama menjaga kesehatan diri kita sendiri mulai dari sekarang. Untuk siapa sih? Untuk kita sendiri dan orang yang kita sayang. Nah, aku mau kasih contoh ke kalian pengalaman aku sendiri. Aku itu ibu-ibu, punya 2 orang anak, tapi aku juga kerja kantoran. Aku kerja setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Usia aku 30 tahunan. Dalam kondisi aku yang sekarang, aku bisa bilang aku sekarang di usia yang sangat produktif dan aku sehat. Nah, sehat di sini maksudnya aku alhamdulillahnya puji Tuhan, aku jarang sekali sakit. Lantas, kenapa sih aku memulai pola hidup sehat? Oke, di sini aku akan sharing private life aku, semoga bisa memotivasi kalian ya. Nah, aku tadi sempat bilang kalau aku adalah pekerja kantoran. Aku kerja Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, aktivitas aku itu monoton ya, gitu-gitu aja, bukan yang di lapangan. Jadi aku tuh di kantor, kerjaannya ya di depan komputer, duduk. Dan aku jarang gerak sama sekali ya, paling gerak biasa ya, begitu-begitu aja. Nah, masalah makan, sarapan pertama. Sarapan aku tuh jarang banget sarapan. Selalu skip sarapan pada awalnya, dan kalaupun sarapan aku tuh pasti yang kayak makan siang gitu loh, menunya nasi, lontong gitu yang berat-berat, sehingga kalau misalnya aku sarapan pasti di kantor jatuhnya lebih mager lagi dari aku yang biasanya karena ngantuk, kekenyangan. Soal makanan, aku tuh bukan tipe yang picky eater, yang pilih-pilih mau makan apa gitu, yang kayak enggak. Aku tuh dari zaman aku sekolah juga apa aja aku makan gitu ya, apa aja aku embat gitu. Bedanya kalau dulu pas masih belum married, kalian belum married itu aku tuh ngerasa aku makan apa aja tuh aku nggak pernah gendut gitu, kayak ya udah nggak jadi daging itu mau sebanyak apapun aku makan gitu. Ada nggak yang kayak gitu juga? Tapi setelah melahirkan, jadi sini, jadi di perut, jadi lemak di sini gitu kan. Sama nggak kayak kalian? Ditambah lagi circle pertemanan aku di kantor itu ya, teman-teman aku alhamdulillah masya Allah orangnya sangat sejahtera, baik hati. Kita tuh suka banget yang namanya nyemil ya,
kita suka banget namanya jajan sore gitu kan, yang namanya martabak manis, telur, lumpia basah, piscok, cilok, cimol, itu udah jadi menu harian tiap sore. Nah, yang aku rasain pada saat itu ya I am happy gitu kan ya, mindset aku makan kayak gini ya sama teman happy gitu kan. Lantas karena aku sudah menjadikan kondisi tersebut menjadi comfort zone aku, ya aku happy-nya karena makan gitu kan. Nah itu yang menjadi pembenaran setiap kondisi yang terjadi dalam hidup aku. Gini kayak, oh aku lagi stres nih, ya aku makan gitu biar aku happy. Nah aku lagi happy nih sama teman-teman, ya aku makan gitu karena aku happy-nya ya makan gitu kan. Hal itu terjadi berangsur-angsur dari aku awal kerja sampai kurang lebih aku 5 tahun kerja gitu ya, dengan produktivitas aku yang duduk-duduk aja gitu di depan komputer. Nah bayangin 5 tahun aku begitu gitu. Once time aku refleksi ke diri aku sendiri, kayak yang comfort zone aku yang bikin aku happy kan makan ya, tapi kok aku tuh jadi kayak mikir, kok happy-nya aku itu malah bikin aku gendut ya gitu. Kok happy-nya aku malah bikin aku tuh kayak insecure sama diri aku sendiri. Kok happy-nya aku bikin aku pusing gitu kalau misalnya mau pakai baju nggak muat, mau jalan terlalu lama sesek gitu kan. Kita lari sebentar udah sesek, nafas susah. Oh ini comfort zone aku gitu. Aku happy gitu, I'm happy. Tapi kok happy aku tuh yang malah bikin aku tuh insecure sama diri aku sendiri, kayak kok apa-apa susah ya cari baju gitu. Soalnya aku kayak udah kelebihan berat badan gitu. Kok gendut, kok cabi gitu, kok dikit-dikit gerak susah nafas. Terus lama-lama mindset itu selalu negative thinking aja gitu. Kita selalu sensi ke orang gitu karena nggak tahu apa gitu, nggak ada sebabnya ke diri sendiri tuh jadi kayak yang kita insecure aja. Nah sampai di titik aku tuh bertanya ke diri aku sendiri ya. Kadang kalian suka gitu kayak yang deep talk ke diri kalian sendiri gitu, merenung gitu. Nah are you happy gitu? Apakah lu happy? Kayak lu susah cari baju, are you happy gitu kalau sensian terus, padahal you know yourself better. Sebelumnya lu tuh adalah orang yang amat positif thinking, tapi kenapa sekarang lu bisa insecure gitu? Kenapa gitu? Apakah lu happy gitu? Apakah lu happy ngeliat perut lu bergelambir gitu kan, lemak lu kemana-mana, terus pipi lo cabi, kalau di foto tuh kayak malu gitu, gendut gitu kan. Terus kok kenapa gitu? Lu jadi insecure, apakah kenapa nih, apa yang salah gitu? Lo mempertanyakan diri lo sendiri ke diri lo sendiri gitu. Itu yang jadi turn on point aku refleksi diri, kayak ada yang harus dirubah gitu, ada yang salah dari diri aku, mindset aku yang aku harus rubah. Makanya aku mulai pola hidup sehat. Kenapa? Karena aku mencintai diri aku sendiri gitu kan. Aku nggak mau berlarut-larut sampai aku tuh kayak menyakiti diri aku sendiri kan, kayak yang insecure, sensi, padahal itu tuh bukan diri lu gitu. Kayak you know yourself better gitu kan, lu dulu gak kayak gini, tapi kenapa lu kayak gini sekarang gitu kan. Ayo, apa yang salah, apa yang harus dirubah, rubah. Kali ini aku mau rubah pola hidup aku menjadi pola hidup sehat. So buat kamu yang ingin memulai pola hidup sehat, you have to know yourself better gitu kan, karena semua harus dimulai dari diri lo sendiri. Gak bisa ada paksaan, itu titik sih, harus dari diri lo sendiri. Kenapa lo ingin berubah? Kenapa lo ingin merubah pola hidup lo dari yang dulu seperti ini menjadi pola yang lebih sehat gitu kan? Tanya diri lo sendiri, jangan tanya orang lain. Pesan orang lain, bukan dari sindiran orang lain. Ketika lo sudah bertekad, maka semuanya itu akan menjadi mudah gitu kan, karena lo sudah berdamai dengan diri lo sendiri. Kalau kamu sudah bertekad untuk mencintai diri kamu sendiri, jalannya itu akan lebih mudah. Yang terberat setelah melawan diri kamu sendiri adalah melawan dunia, yaitu circle kamu sendiri, circle pertemanan kamu sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka nggak mengikuti pola hidup sehat seperti kita. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti pola sehat yang kita jalani. Yang bisa kita lakukan adalah menjauh perlahan in a good way. Do it and prove it. Dan buktikan ke mereka kalau we do
berhasil dan pola hidup sehat itu sudah menjadi keseharianmu, trust me, mereka akan aware terhadap perubahan kamu, baik fisik dan mental, of course ya. Dan gak sedikit dari mereka itu akan termotivasi secara langsung atau gak langsung ya, dan mencoba untuk mengikuti step-step kamu. So, ayo mulai dari sekarang. Kamu mau hasilnya lebih cepat, kamu juga harus mulai lebih cepat. Good luck. Makasih ya guys udah dengerin sharing aku akan pola hidup sehat. Semoga cerita aku bisa memotivasi kalian. Semoga sedini mungkin kalian mencoba pola hidup sehat, merubah sedikit demi sedikit pola habit kalian. Kita sehat bareng-bareng, kita nikmati hidup kita bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin juga ya video-video aku setelahnya, karena aku akan bahas mengenai pola hidup sehat secara menyeluruh. Kalian juga bisa tulis komentar kalian atau cerita kalian di kolom komentar di bawah, biar aku bisa merasa lebih dekat gitu sama kalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.